Titik kritis terbitnya peraturan di desa. Peraturan Desa Perdes merupakan instrumen hukum yang penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik dan efektif. Peraturan desa menjadi landasan hukum bagi desa dalam melaksanakan pembangunan desa, mengatur kehidupan masyarakat desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penerbitan peraturan di desa merupakan proses yang penting dan kompleks yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam prosesnya, penyusunan dan penerbitan peraturan desa tidak selalu mulus, ada beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan agar perdes yang dihasilkan dapat lebih efektif dan bermanfaat serta dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat desa. Berikut adalah beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan dalam proses penerbitan peraturan di desa. 1. Identifikasi kebutuhan. Keterlibatan masyarakat. Memastikan bahwa kebutuhan untuk peraturan baru didasarkan pada masalah yang nyata dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan adalah kunci untuk memastikan bahwa peraturan tersebut relevan dan memiliki dukungan. Analisis masalah. Menentukan masalah dengan tepat melalui kajian dan analisis yang mendalam untuk memastikan peraturan yang dibuat benar-benar mengatasi masalah yang ada. Dua, penyusunan naskah peraturan. Kejelasan dan keterbacaan. Menyusun naskah peraturan yang jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu. Bahasa hukum yang terlalu kompleks dapat menghambat pemahaman dan pelaksanaan peraturan. Gunakan saja bahasa yang sederhana. Partisipasi aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, tokoh adat, dan para ahli dalam proses penyusunan untuk mendapatkan masukan yang berharga dan memastikan peraturan tersebut komprehensif. 3. Konsultasi publik. Transparansi, mengadakan konsultasi publik yang terbuka dan transparan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menerima peraturan yang akan diterbitkan. Aksesibilitas, memastikan bahwa seluruh masyarakat desa memiliki akses yang mudah untuk memberikan masukan, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau geografis. 4. Legalisasi dan pengesahan. Kepatuhan hukum, memastikan bahwa peraturan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Prosedur formal, mengikuti prosedur formal dengan benar dalam proses pengesahan, termasuk melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa BPD dan Kepala Desa serta konsultasi ke tingkat kecamatan dan kabupaten jika diperlukan. Lima, sosialisasi. Komunikasi efektif, menyampaikan isi peraturan kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, termasuk melalui pertemuan desa, penyuluhan, dan media informasi lainnya. Ketersediaan informasi, menyediakan salinan peraturan secara fisik dan digital agar mudah diakses oleh masyarakat kapan saja, misalnya dengan membuat page tersendiri di website. 6. Implementasi. Penegakan hukum, memastikan bahwa ada mekanisme penegakan hukum yang jelas dan adil, serta tindakan yang konsisten terhadap pelanggaran peraturan jika ada yang melanggar. Sumber daya, menyediakan sumber daya yang cukup, baik manusia, finansial, maupun material,
untuk mendukung pelaksanaan peraturan. Tujuh, monitoring dan evaluasi. Pemantauan berkelanjutan, melakukan monitoring secara berkala untuk menilai efektivitas peraturan yang diterapkan dan mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul. Evaluasi dan revisi, mengadakan evaluasi periodik dan membuka peluang untuk merevisi peraturan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari masyarakat. Dari uraian yang saya sampaikan, akhirnya saya menyimpulkan bahwa 7 titik kritis sangat penting untuk diperhatikan dalam proses penerbitan peraturan di desa yang meliputi identifikasi kebutuhan yang tepat, penyusunan naskah yang jelas, konsultasi publik yang transparan, legalisasi yang sesuai prosedur, sosialisasi yang efektif, implementasi yang didukung sumber daya memadai, dan monitoring serta evaluasi berkelanjutan. Dengan memperhatikan dan mengelola titik-titik kritis ini dengan baik, saya yakin peraturan desa dapat diterbitkan dan diimplementasikan secara efektif, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa. Terima kasih.